Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal Maulana selaku dosen yang membantu memberikan ilmunya untuk kami dalam meneliti proyek UAS kami dalam matkul statistika dan probabilitas. Mungkin selanjutnya akan ada perkenalkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya Muhammad Farilham. Nama saya Ayu Wibowo Sentosa. Perkenalkan, nama saya Wailan Yutani. Oke, mungkin selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini adalah judul, lalu ada latar belakang, lalu ada identifikasi masalah, lalu ada tujuan penelitian, lalu ada sampel penelitian, lalu ada responden, lalu ada visualisasi data, lalu ada ukuran pemusatan data, lalu ada perhitungan uji yang meliputi uji normalitas yang ada di SPSS dan manual, lalu ada uji korelasi Spearman yang ada di SPSS dan juga yang manual. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke, mungkin bagian pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ellen. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin masuk. Nah, jadi tuh kami meneliti tentang pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa Sains Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, jadi tuh kami mencoba menggali apakah ada kaitannya antara jam tidur mahasiswa dengan kemampuan mereka untuk fokus saat perkuliahan berlangsung. Karena seperti yang kita tahu, banyak mahasiswa sering tidur larut malam karena tugas, kegiatan organisasi, atau sekedar scrolling sosmed gitu. Nah, jadi di sini kami ingin melihat apakah kebiasaan tidur ini emang berdampak langsung pada konsentrasi belajar mereka pada saat di kelas. Boleh next. Nah, pertama ada latar belakang. Kami melakukan penelitian tentang pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa program studi Sains Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam mengikuti perkuliahan di kelas, karena fenomena ini tuh sangat relevan dengan kondisi mahasiswa saat ini gitu, yang suka begadang karena suatu hal sehingga bisa mengurangi durasi tidur harian dan berpotensi mempengaruhi tingkat konsentrasinya dalam mengikuti kelas perkuliahan. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, yang pertama tuh sebagian mahasiswa mengalami durasi tidur yang kurang dari ideal, baik karena kebiasaan tidur larut malam maupun waktu bangun yang tidak teratur. Yang kedua, banyak mahasiswa merasa ngantuk atau tidak fokus saat mengikuti perkuliahan di kelas. Nah, diduga ada kaitannya dengan kualitas dan kuantitas tidur mereka. Yang ketiga, aktivitas malam hari, seperti bermain gadget, menyelesaikan tugas, atau mengikuti kegiatan organisasi yang berpotensi mengganggu pola tidur mahasiswa. Nah, yang terakhir itu belum semua mahasiswa memahami seberapa besar pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi, produktivitas, dan semangat belajar selama perkuliahan. Boleh di next. Nah, selanjutnya tuh udah ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami tuh yang pertama, mengetahui gambaran umum durasi tidur mahasiswa Prodi SI Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang kedua, mengetahui tingkat konsentrasi mahasiswa saat mengikuti perkuliahan di kelas. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara durasi tidur dengan tingkat konsentrasi mahasiswa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner. Yang keempat, menentukan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa menggunakan uji statistik atau uji korelasi Spearman. Yang terakhir, memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai pentingnya durasi tidur yang cukup dalam mendukung fokus belajar di kelas. Oke, selanjutnya ada sampel dari penelitian kami. Dari tabel ini ada durasi tidur dan tingkat konsentrasi. Nah, tipe data dari penelitian kami adalah menggunakan tipe data rasio yang kami ambil dalam satuan jam. Selanjutnya variabelnya ada durasi tidur dan tingkat konsentrasi. Responden yang terlibat dalam penelitian kami adalah mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Unsika, dan penelitian kami menggunakan 40 sampel.
Oke, selanjutnya ada responden. Nah, subjek utama dalam penelitian ini adalah meneliti pada mahasiswa SI Sosial Komunisika terkait seberapa lama durasi tidur mereka dalam seminggu. Yang kemudian mereka asumsikan dan rata-ratakan dalam mengisi link kuesioner. Penelitian ini dengan menulis dengan menggunakan angka. Kemudian kami juga meneliti terkait tingkat konsentrasi mereka saat mengikuti perkuliahan. Mengapa? Karena ini tidak luput dari pengaruh durasi tidur dan juga panjang pendeknya durasi tidur. Bisa mempengaruhi tingkat konsentrasi kita. Penelitian ini juga tidak lupa untuk mencari alasan atau penyebab dari seberapa lama durasi tidur dan tingkat konsentrasi mereka. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Oke, izin lanjut untuk visualisasi data. Di sini kita bisa lihat histogram untuk variabel durasi tidur. Nah, bisa kita lihat kalau mayoritas mahasiswa itu tidur selama 5 jam per harinya. Yaitu yang dipilih sebanyak 14 orang. Selain itu ada juga yang tidurnya 4 jam sebanyak 10 orang dan 6 jam sebanyak 8 orang. Sedangkan yang tidurnya lebih lama itu kayak 8 atau 9 jam, jumlahnya itu jauh lebih sedikit. Nah, dari pola ini kita bisa lihat kalau sebagian besar mahasiswa itu cenderung mengalami durasi tidur yang kurang dari ideal. Nah, selain itu, distribusi datanya juga nggak normal atau nggak simetris, yang juga udah terbukti melalui uji normalitas sebelumnya. Karena itu, kita di sini pakai metode uji non-parametrik untuk analisis korelasinya. Boleh di next. Nah, ini tuh adalah histogram untuk variabel tingkat konsentrasi. Di sini kita lihat, bisa kita lihat kalau paling banyak mahasiswa itu tingkat konsentrasinya ada di angka 1, yaitu sebanyak 15 orang. Sementara nilai-nilai lainnya terbesar seperti di 0,5, 0,75, atau 2,0. Nah, namun dengan frekuensi yang lebih sedikit, ini nunjukin bahwa mayoritas mahasiswa itu merasa tingkat konsentrasinya berada di level standar atau justru cenderung rendah. Sama seperti durasi tidur, distribusi data tingkat konsentrasi ini juga nggak normal, sehingga penggunaan uji Spearman sudah sesuai untuk data ini. Boleh di next. Nah, untuk hasil pengumpulan data dari terhadap 40 responden mahasiswa program studi sistem informasi bisa diperoleh kalau sebagian besar responden itu berjenis kelamin laki-laki sebesar 52,5%. Sedangkan 47,5% lainnya itu merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan kalau partisipasi dalam penelitian ini cukup merata antara kedua jenis kelamin, sehingga hasil penelitian memiliki cakupan representasi gender yang baik. Boleh di next. Nah, berdasarkan hasil surveinya terhadap 40 siswa, ternyata 40 mahasiswa, dapat disimpulkan kalau misalnya sebagian besar responden mengakui adanya pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi saat mengikuti perkuliahan. Untuk rincian hasilnya, ada berpengaruh, yaitu sebanyak 37,5%. Sebanyak 15 responden percaya kalau misal durasi tidur itu berpengaruh langsung terhadap konsentrasi mereka di kelas. Lalu ada cukup berpengaruh 32,5%. Sebanyak 13 responden menilai kalau durasi tidur itu memberikan pengaruh sedang atau cukup signifikan terhadap kemampuan mereka fokus di kelas. Lalu selanjutnya ada sangat berpengaruh 22,5%. Sebanyak 9 responden menyatakan kalau bahwa durasi tidur itu sangat menentukan tingkat konsentrasi mereka saat perkuliahan berlangsung. Lalu ada sisanya kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Untuk kurang berpengaruh itu sebanyak 5%, hanya 2 responden yang menilai durasi tidur kurang berdampak terhadap konsentrasi belajar mereka. Lalu yang tidak berpengaruh itu ada 1 responden yang ngerasa kalau misal bahwa durasi tidur itu nggak memiliki pengaruh sama sekali terhadap fokus mereka saat mengikuti kuliah. Boleh di next. Nah, berdasarkan hasil survei terhadap 40 responden mahasiswa, diketahui bahwa penyebab utama kurang tidur atau tidur larut malam itu sebagai berikut. Yang pertama ada tugas mata kuliah, sebanyak 75%. Menjadi alasan paling dominan dipilih oleh 30 dari 40 responden. Ini nunjukin bahwa beban akademik merupakan faktor utama yang ngebuat mahasiswa itu jadi begadang. Lalu bermain gadget sebanyak 70% berada di urutan kedua dengan 28 responden. Oh iya, sebelumnya pilihan ini kuesioner kami itu memperbolehkan untuk mahasiswa ini memilih lebih dari 1 pilihan. Jadi
pasti ada mahasiswa yang memilih 2 atau 3 pilihan sekaligus. Oke, izin lanjut. Dengan 28 responden mengaku menggunakan gadget hingga larut malam. Nah, hal ini itu mencerminkan kebiasaan penggunaan teknologi yang tinggi di kalangan mahasiswa. Lalu ada kegiatan organisasi sebanyak 45%. Nah, ini juga menjadi penyebab signifikan dipilih oleh 18 responden. Nah, ini menggambarkan bahwa keterlibatan dalam organisasi mahasiswa turut menyumbang kurangnya waktu tidur. Lalu ada nongkrong atau ngumpul, 30% dipilih oleh 12 responden, nunjukin kalau misal aktivitas sosial di luar akademik juga berkontribusi terhadap kurang tidur. Lalu sisanya ada bekerja 5%, menjadi penyebab paling sedikit, hanya dipilih oleh 2 responden. Ini mungkin nunjukin bahwa sebagian besar responden belum memiliki kewajiban bekerja di luar kuliah. Sebagian besar mahasiswa merasa waktu tidur mereka itu terganggu karena tugas kuliah dan penggunaan gadget. Kedua faktor ini menyumbang lebih dari 70% responden masing-masing. Oleh karena itu, manajemen waktu dan pengendalian penggunaan gadget bisa menjadi solusi untuk mengurangi masalah kurang tidur. Oke, di next. Nah, kita bahas MEAN. MEAN itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. MEAN itu nunjukin nilai tengah secara aritmatika dari seluruh data yang dijumlahkan dan dibagi jumlah data. Untuk rumus MEAN itu adalah sigma X per N. Sigma X-nya sendiri itu jumlah seluruh nilai data, dan N-nya itu adalah banyaknya data. Kita dapat MEAN durasi tidur itu sebanyak 5,25 dan tingkat konsentrasi adalah 0,855. Di next. Untuk mediannya, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang udah diurutin. Median ini ngebagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Untuk rumusnya adalah X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk median yang kita dapat itu durasi tidurnya ada 5 dan tingkat konsentrasinya ada 1. Dari 40 responden, setengah dari mereka tidur kurang dari atau sama dengan 5 jam. Dan setengah lainnya tidur lebih dari atau sama dengan 5 jam. Median nunjukin bahwa nilai tengah durasi tidur itu adalah 5 jam. Nah, median pada tingkat konsentrasi memiliki nilai 1 karena nilai 1 merupakan nilai tengah dari 40 responden. Boleh di next. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Untuk modus yang kita peroleh itu durasi tidur ada 5 dan tingkat konsentrasi ada 1. Nilai 5 pada durasi tidur ini adalah nilai yang paling sering muncul, dipilih oleh 15 responden. Dan tingkat konsentrasi yang paling sering muncul adalah 1. Ini nunjukin bahwa nilai 1 paling sering dipilih atau muncul dari seluruh responden. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini kita akan mulai dari menentukan hipotesis. Nah, hipotesis sendiri ini dikorelasi itu ada H0, H1. H0 itu nunjukin nggak ada korelasi antara durasi tidur dengan tingkat konsentrasi. Lalu H1 ada korelasi antara durasi tidur dengan tingkat konsentrasi. Nah, pertama kami udah nentuin dulu nih uji normalitas. Pertama itu ada di SPSS buat nentuin ini tuh berdistribusi normal atau enggak. Nah, mungkin di awal sudah dipaparkan kalau kami itu menguji korelasi dari Spearman, di mana itu adalah uji non parametrik. Nah, bisa dilihat dari sini di hasil SPSS ada test of normality-nya, yaitu ada di nilai sig-nya untuk durasi tidur ada 0,08, lalu di tingkat konsentrasi ada 0,004. Nah, pada durasi tidur nilainya itu nilai sig-nya kurang dari alfa, yaitu 0,008 kurang dari 0,05. Lalu pada tingkat konsentrasi nilai sig-nya yaitu kurang dari alfa juga, yaitu nilai 0,004 kurang dari 0,05. Nah, karena kedua nilai sig itu kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka sampelnya itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan ini tuh termasuk ke jenis data non-parametrik. Karena kita akan menguji korelasi, maka uji yang akan digunakan adalah uji korelasi Spearman, yang merupakan uji non-parametrik. Nah, di sini ada uji korelasi Spearman menggunakan SPSS-nya. Nah, di sini dilihat dari correlation-nya, di correlation koefisiennya itu tingkat konsentrasi ada 0,125, lalu di tingkat konsentrasi itu durasi tidur juga ada 0,125. Berdasarkan tabel hasil uji korelasi Spearman di atas, diperoleh nilainya correlation koefisiennya atau RS-nya itu ada 0,125. Lalu di R table-nya itu ada 0,313. R table ini didapatkan dari table dari uji
atau tabel dari Spearman. Nah, ini tuh dilihat dari angka-angkanya. Karena N kami ada 40, berarti kami melihat di baris 40. Nah, itu tuh hasilnya 0,313. Lalu di sini ada syaratnya, yaitu tolak H0 jika RS lebih dari R table. Nah, bisa dilihat RS kami itu ada 0,125, lalu R table-nya 0,313. Nah, itu nunjukin kalau RS kami itu kurang dari R table, yaitu 0,125 kurang dari 0,313. Nah, maka kita akan nerima H0 karena ini karena ini nilainya nggak lebih dari R table, jadi kita terima. Nah, jadi karena kita menerima H0, maka kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi pada mahasiswa Sistem Informasi Fasilkom Unsika dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Di sini ada uji normalitas manual. Pertama ada durasi tidur. Bisa dilihat dari data-data ini, kami pisahkan dulu. Pertama ada durasi tidur. Nah, ada XI-XI-nya atau data-data dari durasi tidur dalam satuan jam, yaitu seperti ada 7, 6, 8, 9, dan seterusnya. Lalu kami kurangkan dengan X bar di kolom XI min X bar. Nah, untuk X bar itu dicari dari rata-rata dari nilai XI. Nah, dilihat di bawah ini ada nilai X barnya, yaitu sebanyak 5,25. Lalu kami kurangkan, yaitu dengan XI min X bar. Seperti contohnya itu ada 7 min X barnya itu 5,25. Berarti hasilnya 1,75. Lalu 6 min 5,25 hasilnya itu 0,75 dan seterusnya. Lalu terlihat semua kolom ini sudah penuh dengan XI min X bar tersebut. Lalu setelah semua kolom kami isi dengan rumus XI min X bar, lalu di sini ada XI min X bar yang kami kuadratkan. Nah, lihat hasil-hasilnya seperti ada 3,0625, 0,5625 dan seterusnya. Lanjut, untuk rumus uji normalitas Shapiro-Wilk. Mengapa kami mengambil Shapiro-Wilk? Karena N kami itu atau jumlah data kami itu kurang dari 40. Jadi itu memenuhi untuk Shapiro-Wilk sendiri. Untuk rumusnya yaitu T3 sama dengan 1/D dikali sigma AI dikali Xn min I plus 1 min XI dikuadratkan. Lalu di sini pertama itu mencari nilai D. Nilai D itu sendiri adalah sigma dari XI min X bar yang dikuadratkan. Nah, yang dari kolom di atas itu kami jumlahkan atau kami sum. Totalnya itu ada sebanyak 79,5. Nah, lanjut di sini ada durasi tidur lagi, masih sama. Kami akan mencari AI min dikali Xn min I plus 1 min XI. Nah, pertama itu dilihat dari kolom yang atau dari gambar ini itu ada angka-angkanya. Nah, untuk AI itu dari mana kami dapatkan? Itu dari tabel 5 pada persentase poin di file atau PPT dari dosen kami, yaitu Bapak Iqbal. Nah, itu tuh mengapa jadi 20? Karena angka ini kami pasangkan. Lalu di sini ada Xn min I plus 1 min XI. Nah, ini tuh didapatkan dari mana? Dari mengurangkan angka. Kayak contoh misalnya X ke-20 atau data ke-20 dikurangkan ke 1. Lalu data ke-19 dikurang ke 2, data 18 dikurang data ke-3 dan seterusnya. Nah, berikut juga jadi hasil-hasilnya ada seperti berikut, seperti 7, 5, 4 dan seterusnya. Nah, mengapa mungkin dari 20 itu ada jadi 0? Karena mungkin kan di ujungnya karena pengurangannya itu kayak berpasangan, nanti ada nilai yang sama. Kayak misalnya 20 min 20, itu kan kalau nilai sama berarti jadi 0. Nah, kami juga dalam menghitung Xn min I plus 1 min XI ini, datanya diurutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Baru kami eksekusi rumus-rumusnya. Lalu di sini ada kolom AI dikali Xn min I plus 1 dikurang XI. Nah, itu hasil dari perkalian nilai AI ini sama nilai yang tadi sudah kami hitung, yaitu yang kayak perhitungan atau pengurangan yang berpasangan gitu. Kayak tadi yang data ke-20 dikurang data ke-1. Nah, itu hasil-hasilnya adalah seperti berikut, kayak ada 2,7748, 1,3685 dan seterusnya. Nah, lalu setelah sudah ada semua, kami akan sum atau kami summarize atau dijumlahkan. Nah, untuk itu hasilnya adalah sebanyak 8,562. Maaf, 8.562. Salah. 8, ya ini. Ulang lagi. Dari uji normalitas. Di sini ada uji normalitas manual. Nah, bisa terlihat sini ada nilai-nilai AI. Nah, ini tuh mengapa ada 20? Karena
data ini kami pasangkan, kan data kami ada 40. Nah, kalau dipasangkan itu pasti jadi 20 kayak dibagi 2. Nah, bisa dilihat dari sini untuk nilai-nilai AI-nya itu didapatkan dari tabel-tabel presentasi poin atau tabel 5 dari materi Shapiro-Wilk. Ini tuh mengapa kami mengambil angka-angka ini, karena dilihat dari data kami itu ada 40. Nah, jika dilihat itu data 40 itu nilainya adalah segini, jadi kami masukkan semuanya sesuai yang ada di tabelnya. Lalu lanjut ada xn min i plus 1 min xi. Nah, ini tuh didapatkan dari kayak pengurangan berpasangan. Contoh, ini tuh data 20 dikurang data ke-1. Data 19 dikurang data kedua. Data ketiga dikurang data ke-18. Dan, data 18 dikurang data ketiga. Dan seterusnya. Nah, setelah udah dapat, kami lanjut untuk di kolom AI dikali xn min i plus 1 min xi. Nah, itu tuh dari pengalian atau perkalian aja dari misalnya 0,3964 dikali 7. Nah, itu hasil segini. Dan seterusnya. Setelah sudah kami menemukan semua nilai, selanjutnya kami ingin menjumlahkan atau mengumpulkan semua nilai AI dikali xn min i plus 1 min xi ini. Jadi totalnya itu setelah dikumpulkan atau disummarize ada sebanyak 8,562. Nah, lanjut. Setelah kita mendapatkan variabel atau semua komponen yang perlu dihitung, lanjut kita mencari subjek utama kita ya tadi, yaitu mencari nilai T3-nya. Nah, di sini rumusnya ada, mungkin bisa dilihat 1/D dikali sigma AI dikali xn min i plus 1 dikurang xi dikuadratkan. Nah, karena udah dapat tinggal kita masukin aja angkanya. Lalu di sini ada angkanya, yaitu seperti 1 itu dari rumus, D itu nilainya 79,5 dikali 8,562 yang dikuadratkan. Nah, hasilnya itu sendiri itu ada sebanyak 0,922. Nah, nilai N ini sebanyak 40 dan nilai T3 itu 0,922 terletak antara nilai alfa 0,01 sebanyak 0,919 dan nilai alfa 0,02 sebanyak 0,928 pada tabel 6 persentase poin. Ini tuh diambil dari tabel 6 persentase poin. Berarti bahwa nilai P ini terletak antara nilai 0,01 dan 0,02. Dengan demikian, karena nilai P-nya kurang dari alfa, maka kita akan tolak H0 dan kita simpulkan kalau data ini nggak berdistribusi normal. Nah, ini tuh sesuai dengan yang ada pada SPS sebelumnya. Nah, lanjut. Di sini ada tingkat konsentrasi. Setelah kita menghitung uji normalitas manual secara durasi tidur, kita akan lanjut ke tingkat konsentrasi. Mungkin seperti tadi, di sini udah dijabarkan data-datanya, ada dijabarkan keseluruhan atau 40 data ini. Lalu dilanjut dengan mencari X-bar. X-bar itu dari rata-rata data tersebut. Nah, setelah sudah ditemukan akan dikurangkan jadi XI min X-bar. Lalu muncul angka-angkanya seperti hasil-hasilnya. Lalu setelah kami sudah mendapatkan keseluruhan dari XI min X-bar ini, dikuadratkan lagi seperti tadi, yaitu hasilnya juga terlihat seperti 0,0208, 0,126, dan seterusnya. Mungkin lanjut di rumus uji normalitasnya. Ini juga masih sama, nggak ada bedanya karena ini cuma beda variabel. Ini tuh di tingkat konsentrasi. Lanjut, pertama kita mencari nilai D seperti tadi. Nilai D itu adalah kumpulan atau summarize dari XI min X bar yang dikuadratkan. Nah, udah dilihat tadi D-nya itu ada sebanyak 6,63 setelah kami rata-ratakan. Lalu X bar sendiri itu dari rata-rata hasil nilai X-nya, XI-nya itu sebanyak 0,085. Maaf, 0,85. Lalu di sini ada uji normalitas lanjutan atau langkah selanjutnya. Nah, seperti tadi kami juga mengambil angka-angka yang tadi. Ini tuh sama, masih sama angkanya seperti tadi karena jumlah N-nya juga sama, yaitu sebanyak 40. Nah, bisa dilihat mungkin dari angka-angka tadi seperti tadi, kami selanjutnya itu mengurangkan secara berpasangan. Kayak data ke-20 dikurang data ke-1, data 9 dikurang data kedua, dan seterusnya. Lalu mendapatkan hasilnya. Setelah sudah mendapatkan semua hasilnya, kami kalikan dengan AI ini. Lalu mendapatkan hasilnya juga seperti di kolom-kolom yang ini. Setelah sudah didapatkan, langsung kami summarize atau kami jumlahkan data nilainya. Nah, ini tuh ada sebanyak 2,4522551. Nah, lanjut. Setelah semua komponen untuk dihitung ditemukan,
Lanjut kita memasukkan rumusnya seperti tadi. Nah, di sini ada nilai-nilainya yaitu 1/6,63 dikali 2,452551 yang dikuadratkan. Hasilnya itu 0,90. Nah, untuk kesimpulannya itu pada nilai N sama dengan 40 dan nilai T 3-nya sama dengan 0,90. Nah, ini tuh terletak antara kurang dari nilai alfa yang 0,01 yang atau nilai yang pada tabel itu ada sebanyak 0,919 pada tabel 6 persentase poin. Ini tuh berarti bahwa nilai P terletak kurang dari 0,01. Dengan demikian, karena nilai P value-nya atau sig-nya itu kurang dari alfa, maka kita akan nolak H0 dan disimpulin kalau data tingkat konsentrasi 40 mahasiswa ini enggak berdistribusi normal. Nah, seperti tadi, ini tuh sesuai dengan SPSS, yaitu kedua data atau kedua variabel kami kurang dari alfanya. Jadi ini tuh nggak berdistribusi normal sesuai dengan SPSS. Nah, lanjut di sini ada uji korelasi Spearman manual. Di sini ada data-data seperti terlihat, ada XI, ada YI. X itu melambangkan durasi tidur, Y itu melambangkan tingkat konsentrasi. Nah, ini tuh ada data-datanya seperti 7, 6, 1, 0,5, 1 dan seterusnya. Lalu kami range-kan. Ini tuh di range dari nilai terbesar dari ascending. Ya, untuk itu kami menggunakan Excel dari rank ini. Jadi kami kayak kumpulkan nilainya, lalu kami buat ranknya, lalu kami drag. Bisa dilihat hasil-hasilnya ini ada untuk nilai 7 pada X ini ada ranknya ke 35,5. Lalu di nilai Y itu ada nilai 1, ranknya itu dia ke 27. Lalu di sini juga ada nilai 6, ranknya itu 30,5 dan seterusnya. Nah, di sini ada kami udah mengumpulkan atau men-summarize nilai DI kuadratnya itu ada sebanyak 8719,5. Ini tuh didapatkan dari DI. DI itu rumusnya itu adalah rank X min rank Y. Nah, ini tuh nilainya setelah didapatkan kami kuadratkan yang ada pada kolom DI kuadrat ini. Nah, setelah dikuadratkan tinggal di-summarize untuk mendapatkan sigma DI-nya. Lanjut, untuk uji korelasi Spearman, pertama kita akan mencari ties-nya. Mengapa mencari ties-nya? Karena bisa dilihat dari data tadi itu banyak nilai yang sama. Jadi perlu untuk mencari ties ini. Pertama itu mungkin dari variabel X dulu ya. Di sini ada TX. TX itu rumusnya T3 min T per 12. Bisa dilihat sini ada tabel-tabel yang sudah saya kumpulkan. Di sini ada XI, ada frekuensinya kayak misalnya nilai 7 itu samanya ada berapa. Nah, ini tuh ada 2. Lalu nilai 6 itu ada 8. Lalu nilai 8 ini ada sebanyak 3 yang sama, lalu 9 ada sebanyak 1 dan seterusnya. Di sini juga ada penjabaran dari Y-nya. Seperti angka 1 ini nih ada sebanyak 15 yang sama, 0,5 ada sebanyak 8 dan seterusnya. Nah, mungkin lanjut dari pengaplikasian rumusnya. TX ini sama dengan angka T tadi itu yang angka yang sama. Kita lihat di sini angka 2/3 min 2. 2 ini dari yang nilai 7 ini, dia tuh ada sebanyak 2. Nah, kita aplikasikan rumusnya di angka-angka lain juga. Di sini 8, 3, 10, 14. Nah, mengapa 1 itu enggak ditulis? Karena walaupun kita aplikasikan 1, misalnya ini angka cuma ada 1. Walaupun diaplikasikan nanti totalnya itu akan 0/12. Nah, kalau angka berapapun yang dibagi 0 itu pasti hasilnya 0, jadi nggak ditulis. Nah, setelah ditemukan semua nilai dari TX ini, lanjut untuk di-summarize atau dijumlahkan atau ditotalkan. Nah, sebanyak sigma TX-nya itu 354,5. Lanjut untuk variabel Y, di sini bisa dilihat juga dari tabelnya ada 1 itu sebanyak 15, 0,5 sebanyak 8 dan seterusnya. Lanjut diaplikasikan rumusnya juga seperti tadi, seperti 15/3 min 15/12 itu hasilnya 280, lalu 8 pangkat 3 min 8 itu per 12 sama dengan 42 dan seterusnya. Intinya angkanya dipangkatkan menjadi pangkat 3 lalu dikurangkan dengan nilainya yang sama itu, kayak 15 ini dikurang 15 tapi yang ini dipangkatin. Lalu setelah menemukan semua hasil yang ada di sini, lanjut juga ditotalkan atau di-summarize. Itu tuh ada sebanyak 303,5
37. Lalu lanjut. Setelah nilai-nilai yang tadi kita temukan, kita akan mencari RS nih. Pertama mencari sigma X kuadratnya dulu. Sigma X kuadratnya ini tuh rumusnya N pangkat 3 min N per 12 dikurang sigma TX. Tadi kan kita udah cari TX. Nah mungkin tinggal diaplikasikan aja dari summarize tadi atau total nilai TX TY-nya. Nah ini tuh ada 40 pangkat 3 dikurang 40 per 12. 40 ini adalah total jumlah data dari penelitian kami, yaitu sebanyak 40. Dikurang 40 lagi, dibagi 12 dikurang 354,5. Hasilnya itu ada 4975,5. Lalu untuk mencari Y kuadrat, rumusnya masih sama. Namun ini hanya dibedakan dengan mengurangkannya dengan TY. Kalau tadi X itu dikurang dengan TX. Di sini ada N pangkat 3 dikurang N per 12 min TY. Sama dengan 40 pangkat 3 min 40 dibagi 12 min 337 sama dengan 4993. Nah, setelah udah mendapatkan nilai ini, kita lanjutkan untuk mencari rumus RS-nya yang tadi tujuan utama kita. Nah, rumus RS sendiri itu adalah sigma X kuadrat ditambah Y kuadrat min sigma DI kuadrat dibagi 2 kali akar X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, bisa dilihat, tinggal kita masukkan rumusnya saja karena kita sudah mencari angkanya. Seperti di sini ada 4975,5 ditambah 4993 min 8719,5 dibagi 2 kali akar 4975,5 dikali 4933. Nah, bisa dilihat hasilnya ini ada 0,12529. Bisa dilihat kalau angka ini tuh sama seperti SPSS yang tadi kita sudah hitung di awal. Nah, ini tuh sama dengan yang manual. Dan juga normalitas pun sama angkanya sesuai dengan yang antara SPSS dengan yang manual. Dari kedua pihak atau kedua cara itu yang telah kami hitung itu sama angkanya. Lalu lanjut, di sini ada kriteria tes seperti tadi, tolak H0 jika RS lebih dari R table. Nah, karena nilai kami atau nilai kita yang sudah dihitung itu kurang dari R table, yaitu 0,125 dikurang 0,313, maka kita akan menerima H0. Jadi karena menerima H0, maka kesimpulannya itu tidak ada korelasi antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi pada mahasiswa sistem informasi Fasilkom Unsika dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Mungkin di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu tidak ada korelasi antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi. Dalam penelitian ini kami mengkaji durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Penelitian ini ngelibatin 40 responden yang ngisi kuesioner terkait rata-rata durasi tidur dan tingkat konsentrasi mereka. Hasil ujinya itu nunjukin kalau koefisien korelasi Spearman itu atau RSA itu sebanyak 0,125. Lalu R-table-nya itu 0,313. Ini tuh R-table didapatkan dari table Spearman. Lalu karena RS-nya kurang dari R-table, maka tadi H0-nya diterima. Yang berarti tidak terdapat korelasi signifikan antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi mahasiswa SI Fasilkom Unsika. Dengan demikian, dapat disimpulin bahwa durasi tidur itu enggak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer Unsika dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Mungkin dari uji yang udah kami lakukan itu terlihat kalau pandangan secara subjektif dari mahasiswa itu berbeda dengan hasil penelitian. Jadi disimpulkan kalau dari secara uji statistik itu tidak ada korelasi. Namun kalau dari secara pandangan subjektif dari mahasiswa yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, itu tuh menunjukkan kalau secara nggak langsung durasi tidur itu berpengaruh. Namun fungsi dari uji ini itu untuk membuktikan secara statistik. Nah, secara statistiknya itu sendiri nggak ada korelasi antara durasi tidur dan tingkat konsentrasi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami terkait pemaparan dari atau penjelasan dari proyek penelitian kami, yaitu yang berjudul pengaruh durasi tidur terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer Unsika dalam mengikuti
perkuliahan di kelas. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.